Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 4135-4136 Bab 4135 Do you really regret it? Setelah Anda memecahkan segel di masa depan, jika Anda tidak ingin berbagi tubuh jiwa yang sama dengan pangeran Anda dapat pergi sendiri, dan pangeran Anda tidak akan menghalangi Anda. Raksasa langit dan bumi menghela nafas panjang, dan kata-katanya mengungkapkan kekagumannya pada Lu Dongbin. Mungkin kamu benar, aku adalah kehidupan yang bahagia di dunia, dan aku tidak berutang apapun pada diriku sendiri, jadi aku dapat kembali ke tubuh jiwamu dengan tenang, kata Lu Dongbin dengan senyum ringan. Raksasa langit dan bumi berkata dengan belak-belakan, Eleve Dongbin, meskipun kamu adalah reinkarnasi dari jiwaku yang terpisah, aku telah menganggapmu sebagai bagian dari diriku. Jika kesadaranmu padam, aku akan merasa bahwa aku telah kehilangan bagian penting diriku. Sejak awal, Tuan ini tidak punya niat untuk merebut kesadaran Anda. Setelah penggabungan jiwa Anda dan tubuh saya, Anda dapat mempertahankan kesadaran independen Anda sendiri. Sejak saat itu, jiwa Tuan ini dapat berupa Kaisar Donghua atau ini Lu Dongbin, bagaimana menurutmu? Raksasa langit dan bumi bertanya dengan jujur. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, Landen Sen dan Ouyang Changfeng terkejut, mereka tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Donghua membiarkan Lu Dongbin untuk mempertahankan kesadarannya. Secara umum, setelah pemisahan jiwa kembali ke jiwa utama, jika kesadaran pemisahan jiwa tidak dihilangkan, sangat mudah untuk menyebabkan kepribadian dewa terpecah, yang merupakan langkah yang sangat berbahaya. Tidak ada penggarap yang mengolah pemisahan jiwa yang berani membiarkan pemisahan jiwa mempertahankan kesadaran independen. Karena begitu jiwa yang terbagi memiliki kesadaran independen, ada risiko mengkhianati jiwa utama. Kemampuan Kaisar Donghua untuk menerima kesadaran jiwa tubuh Lu Dongbin berarti bahwa dia telah menyerahkan sebagian dari kendali dewa, yang sangat mahal. Lu Dongbin terkejut, mengerutkan kening dan bertanya, ya Tuhan, jika Anda membiarkan saya mempertahankan kesadaran, maka tubuh jiwamu tidak 100% di bawah kendali Anda. Anda benar-benar tidak menyesalinya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak pernah menyesali dua kata ini dalam kamus saya. Hidup saya tidak indah. Penampilan Anda yang membuat saya merasa sedikit menyenangkan. Sekarang tidak ada waktu untuk dunia peri yang benar ini. Akhirnya selama ini, bagaimana kalau Anda menemani Anda di akhir zaman? Hahaha. Lu Dongbin tertawa untuk waktu yang lama, dan berkata, aku, Lu Dongbin, sudah akan mati, dan aku tidak punya ide untuk hidup, tetapi karena dewa tidak ingin aku mati, Eleve akan menemanimu. Ini baik. Raksasa langit dan bumi menunjukkan senyum langka, pada saat ini, ia tampaknya telah menemukan arti untuk menghancurkan segel lagi. Sejak zaman Lik, jiwa Kaisar Donghua telah dimeteraikan selama bertahun-tahun tanpa akhir. Dia juga memiliki obsesi untuk membuka segel dan mendapatkan kembali kebebasan, tetapi obsesi ini perlahan-lahan memudar dengan berlalunya waktu. Setelah berkenalan dengan Bodhisattva Sitigarba, Kaisar Donghua mengolah Dharma dengan luhur, mendapatkan sekilas sebab dan akibat di dunia, dan menghapus sebagian besar keinginan di dalam hatinya. Sekarang ia bahkan tidak dapat menemukan banyak makna untuk hidup. Dia mengikuti naluri obsesi. Meskipun Lu Dongbin bereinkarnasi jiwanya yang terpisah, dia jarang membawa kesenangan dan emosi kepada Kaisar Donghua, jadi dia tidak ingin Lu Dongbin menjadi orang asing, tetapi diri yang baru. Karena ini, Kaisar Donghua tidak ingin kesadaran Lu Dongbin mati. Terima kasih, Kaisar Senior Donghua atas kebaikanmu. Melihat bahwa Kaisar Donghua benar-benar bersedia menerima kesadaran tubuh jiwa Lu Dongbin, Landen Sen sangat gembira dan berdoa kepada para raksasa surga dan bumi berulang kali. Raksasa langit dan bumi berkata dengan emosi, Landen Sen, ini adalah sesuatu yang sudah diputuskan oleh Tuhan sejak lama. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Jika Anda berhasil memecahkan segel di masa depan, Lu Dongbin akan membantu Anda sebagai yang terpilih. Ngomong-ngomong, setelah Tuhan dan tubuh jiwa Lu Dongbin digabungkan, kamu tidak ingin menyangkal saudaraku yang saleh. Raksasa langit dan bumi terkekeh. Hati Landen Sen terguncang, dan dia mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat, saudara Lu adalah saudara lurus saya setiap saat. Jika Senior Donghua tidak membencinya, Sen juga dapat memperlakukan Anda sebagai saudara yang benar. Lagi pula, Senior sama dengan kakak lurus saya. Melihat penampilan serius Landen Sen, raksasa langit dan bumi tidak bisa menahan tawa, hahaha, menarik dan menarik. Tidak heran jika jiwa raja ini bersedia mengakui Anda sebagai saudara yang benar, bocah Landen Sen, Anda adalah orang yang sangat menarik. Saya tidak tahu berapa tahun, jarang untuk bahagia seperti hari ini. Landen Sen sedikit malu, dan kemudian dia mengepalkan tinjunya dan berkata, sulit untuk mengatakan apakah itu menarik atau tidak, tapi itu tulus. Ini bukan karena generasi muda ingin mendapat manfaat dari senior, terutama karena senior juga orang yang emosional. Sen memiliki kehidupan terbaik. Bersedia bekerja dengan ini beku semacam itu berteman.
Kemampuan Kaisar Donghua untuk mempertahankan kesadaran jiwa tubuh Lu Dongbin membuktikan bahwa dia memang orang yang emosional, dan Landen Sen menghormati dan menyetujui kekuatan kuno ini di dalam hatinya. Raksasa langit dan bumi mengangguk dan tersenyum, hahaha. Dalam hal ini, tidak perlu untuk mengatakan apa persahabatan selama setahun antara Anda dan saya. Karena Lu Dongbin adalah saudara Anda yang benar, bagaimana kalau Junjun menjadi saudara tertua Anda? Tentu, tidak masalah, saudara Donghua. Landen Sen dengan berani menggenggam tinjunya dan berkata, sejujurnya, dia bisa mengenali leluhur Tao Tianzun sebagai saudara laki-laki tertua, dan dia menghasilkan uang. Pencapaian masa depan kakak lurusku tidak akan lebih buruk daripada dewa Anda. Jika Anda mengenali Landen Sen sebagai saudara lurus Anda tidak bingung. Lu Dongbin tersenyum. Raksasa langit dan bumi tersenyum dan berkata, tentu saja tuan ini dapat melihat luar biasa dari saudara lurus Landen Sen, mengingat waktu, mungkin memang seperti yang Anda katakan. Lu Dongbin berkata dengan emosi, ya Tuhan, Lu Dongbin menerima kebaikanmu. Aku tidak akan mengucapkan kata-kata terima kasih. Aku siap, dan kamu dapat menyerap jiwaku setiap saat. Raksasa langit dan bumi berkata dengan wajah serius, sebelum ini, tuanku saya juga ingin mengingatkan Anda dan saudara laki-laki Landen Sen yang saleh beberapa poin. Pertama-tama, Anda adalah reinkarnasi dari guru yang terpisah jiwa, dan bukan jiwa yang terpisah dalam pengertian yang sebenarnya. Setelah Anda bergabung dengan Master, Master membutuhkan setidaknya dibutuhkan ratusan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun untuk membangun benang hukum sebab dan akibat untuk benar-benar berintegrasi. Selama proses ini, baik kamu dan Tuhan akan jatuh ke dalam dormansi jangka panjang, kehilangan kesadaran dan semua kemampuan, dan tidak dapat diganggu oleh apapun. Untuk berada di sisi yang aman, cobalah untuk menyingkirkan jiwa mati yang sedikit kuat di jurang neraka. Landen Sen mengepalkan tangannya dan berkata, Saudara Donghua, masalah ini sederhana, serahkan saja padaku. Sekarang Biksu jahat Siti Garba dan Suan Yewusu sudah mati, dan hanya para penyihir dari klan penyihir dan makhluk jiwa mati yang berkeliaran di jurang neraka adalah sepotong kue untuk Landen Sen. Raksasa langit dan bumi sedikit mengangguk dan melanjutkan, sebelum ini, Landen Sen, jika Anda memiliki masalah dan kesulitan, tolong ceritakan semuanya bersama-sama. Saya mungkin tidak dapat membantu Anda secara langsung, tetapi saya dapat membantu Anda. Mata Landen Sen berbinar, setelah semua, Kaisar Donghua adalah mantan leluhur Dao Tianzun, dan dia harus tahu banyak tentang banyak hal. Ini adalah kesempatan besar. Tanpa ragu sedikitpun, Landen Sen menggunakan teknik pembentukan, cahaya spiritual melonjak di telapak tangannya, dan secara bertahap memadatkan bayangan bunga dari sisi lain. Sangat disayangkan bahwa dia tidak bisa membawa bunga kembang sepatu asli Rose dalam keadaan jiwanya, jadi dia hanya bisa mengembalikan bentuk dan aura bunga kembang sepatu yang ditinggalkan oleh Rose sebanyak mungkin melalui teknik pembentukan. Saya ingin tahu apakah saudara Donghua telah melihat Bianhua semacam ini. Hantu Bianhua di tangan Landen Sen dipertunjukkan di depan Kaisar Donghua, dan dia menanyakan maksudnya. Bab 4136 Lord. Raksasa langit dan bumi menatap hantu bunga di tangan Landen Sen dengan mata emas seperti bintang, dengan ekspresi agak serius, dan bertanya, Landen Sen, di mana Anda menemukan bunga ini di sisi lain? Landen Sen tidak tahu mengapa Kaisar Donghua ingin menanyakan hal ini, tetapi dia masih memberitahu semuanya tentang hal itu, mengatakan bahwa itu adalah rekan Daoisnya yang telah bangkit dari masalah dan tertinggal. Kenaikan. Raksasa langit dan bumi tampak sedikit bingung. Melihat bahwa Kaisar Donghua memiliki ekspresi seperti itu, Landen Sen memiliki firasat bahwa segalanya tidak mudah, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah Donghua tahu apa-apa. Raja ini tidak bisa menegaskan, tetapi menebak bahwa bunga pihak lain yang bisa melepaskan energi ini mungkin bukan sesuatu di dunia ini. Kaisar Donghua berkata dengan tergesa-gesa. Apa? Kalimat ini seperti guntur dan ledakan, dan wajah Landen Sen sangat berubah. Biganhua, bunga spiritual semacam ini, sebagian besar tumbuh di tepi antarmuka. Bahkan di zaman Lik, aku belum pernah melihat energi aneh seperti bigan. Jadi dapat disimpulkan bahwa bunga orderan yang kamu perlihatkan bukanlah sesuatu dari dunia ini. Kaisar Donghua menjelaskan. Ini. Bukankah ini ranah manakah itu? Rekan Taoku tidak akan pernah terbang ke alam lain, kan? Landen Sen bertanya dengan kaget. Meskipun dia tidak tahu apa dunia alien itu, menilai dari konten yang diungkapkan oleh kata-kata Kaisar Donghua sebelumnya, setan yang mengubur laut iblis adalah makhluk yang menerobos dari dunia alien, yang menunjukkan betapa berbahayanya dunia alien ini. Kaisar Donghua berkata dengan tenang, masalahnya mungkin berasal dari rekan Tao Anda. Menilai dari situasi kenaikan yang Anda jelaskan sebelumnya, rekan Tao Anda mungkin bukan seorang biarawan di alam abadi. Tidak. Itu tidak mungkin. Teman Taoisku telah bertemu dan mencintaiku sebelum aku memiliki basis kultivasi, bagaimana mungkin itu adalah seorang biarawan dari dunia lain? Landen Sen sangat setuju dengan kesimpulan ini, tetapi rasa takut yang tak dapat dijelaskan muncul di dalam hatinya. Suatu ketika dia koma selama 100.000 tahun di Daseng Feng.
Selama 100.000 tahun dalam keadaan koma, Landen Sen memiliki mimpi aneh. Dalam mimpi itu, muncul pria muda berambut hitam mengenakan kain goni dan topeng tengkorak domba. Pemuda aneh berambut hitam mengingatkan dirinya untuk menemukan diri sejati di samsara dan mengaku memberi dirinya petunjuk. Kemudian muncul seorang wanita dalam rok darah dengan tampilan yang mirip dengan Rose. Wanita dalam rok darah memegang bunga bang lain di tangannya, persis sama dengan bunga bang lain yang ditinggalkan oleh Rose. Apa yang disebut pengingat pemuda berambut hitam itu adalah ia mengulurkan tangannya dan memuntir leher wanita itu dengan rok darah. Landen Sen mengambil kepala wanita itu dengan mengenakan rok darah dengan ngeri, dan menemukan bahwa wajah yang ternoda darah itu seperti boneka, kaku, dan aneh. Tersenyum. Mimpi ini tersembunyi jauh di dalam hati Landen Sen, tetapi dia sering ingat bahwa Landen Sen bahkan berpikir tentang dorongan pemuda berambut hitam itu, apa artinya. Kata-kata Kaisar Donghua hari ini mengingatkan Landen Sen akan mimpi aneh ini, dan hatinya bergetar. Mendengar apa yang dikatakan Kaisar Donghua, Ouyang Changfeng juga menunjukkan ekspresi yang luar biasa, dan dengan tergesa-gesa menggenggam tinjunya, mengatakan, Kaisar Senior Donghua, generasi muda tahu dari Landen Sen juga tahu, sama sekali tidak ada kemungkinan bahwa itu adalah seorang biarawan dari dunia lain. Tiandi Giant menghela nafas. Landen Sen, apa yang saya katakan tadi hanyalah pernyataan keluarga. Ketika Tuhan disegel oleh gonggong, tubuh jiwanya sudah dalam keadaan rusak parah, dan banyak kenangan hilang. Selain itu, dia dipenjara terlalu lama dan terlalu lama untuk membuat keputusan. Bagaimana situasinya dengan pasangan Taois Anda? Setelah Landen Sen tenang, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, pengalaman saudara Donghua jauh dari sebanding dengan seorang beku dengan tingkat kultivasi yang rendah. Adik laki-laki itu sedang kesurupan baru-baru ini, jadi dia seharusnya tidak mengatakan apapun untuk membantah, dan saya berharap agar saudara Donghua tidak menganggapnya serius. Raksasa langit dan bumi ini menasehati, jangan terlalu khawatir, selalu ada hal-hal aneh di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Setelah Anda memiliki basis budidaya yang sukses, banyak teka-teki dan kebingungan dapat diselesaikan. Saudara Donghua benar sekali. Landen Sen tidak menanggapi dengan rendah hati atau sombong. Meskipun dia tidak ingin setuju dengan spekulasi Kaisar Donghua barusan, Landen Sen masih ingat kemungkinan ini dalam benaknya. Para pendahulu menyebutkan bahwa akar masalah perang kepunahan adalah invasi dunia lain. Saya tidak tahu mengapa dunia lain menyerbu dunia nyata. Apakah hanya untuk menduduki dunia nyata? Landen Sen terus bertanya. Raksasa langit dan bumi terdiam untuk sementara waktu, dan berkata, pertanyaan ini tidak dapat ditegaskan oleh Tuhan, tetapi diduga bahwa itu mungkin terkait dengan kematian Master Dunia. Kematian Tuan Dunia. Landen Sen bingung, dan itu adalah pertama kalinya dia mendengar pernyataan seperti itu. Ouyang Changfeng juga mengerutkan kening. Raksasa langit dan bumi mengangguk dan berkata, itu benar. Menurut Kennen God Kennen, dari kuil matahari agung di zaman Lik, pada awalnya ada master kerajaan di dunia abadi sejati kita yang disebut Pangu. Nama Pangu. Pangu. Landen Sen dan Ouyang Changfeng terkejut, nama Pangu, belum lagi seorang biksu, bahkan tidak diketahui oleh beberapa anak berusia 3 tahun. Legenda Pangu telah diturunkan sejak era Hunyuan, dan tidak ada yang tahu dewa besar Pangu. Ada lebih dari versi legenda tentang Pangu, ada desas-desus bahwa dunia surgawi yang nyata dan antarmuka bawahannya dibuka oleh Dewa Pangu, dan ada juga rumor bahwa Dewa Pangu adalah leluhur semua roh, yang mengubah langit dan dunia dengan tubuhnya. Singkatnya, tidak peduli versi mana, Pangu adalah eksistensi tertinggi di dunia nyata, dan satu-satunya dewa sejati yang pernah ada di dunia nyata. Di masa lalu, leluhur Tao Tianzun juga sebagian besar mengakui bahwa itu adalah Dewa Pangu sejati yang membuka era evolusi ini. Adik laki-laki saya bodoh, berani bertanya kepada saudara Donghua, apa artinya Tuan Dunia? Tanya Landen Sen dengan penasaran. Raksasa langit dan bumi menjelaskan, secara harfiah, penguasa kerajaan adalah penguasa suatu kerajaan, dan Dewa Pangu Tua adalah penguasa kerajaan dari dunia abadi sejati kita. Kamu bisa berpikir bahwa penguasa kerajaan adalah beku tertinggi dan nyata dalam suatu kerajaan, dan kultivasinya telah mencapai alam dewa sejati. Tetapi penguasa alam Pangu dari alam abadi sejati kita telah jatuh dan mati pada awal era Hunyuan. Landen Sen tidak bisa menahan perasaan kaget hebat, dia telah mendengar hal-hal ini untuk pertama kalinya. Dewa Pangu yang hebat hanya ada dalam legenda, memikirkannya dengan hati-hati, dia seharusnya sudah jatuh dan mati sejak lama seperti yang dikatakan Kaisar Donghua, kalau tidak, dia tidak akan pernah muncul di dunia. Landen Sen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, saya tidak tahu mengapa Master Kerajaan Pangu meninggal. Raksasa Tiandi berkata dengan jujur, tidak pernah ada catatan yang begitu lama dalam dewa-dewa iblis. Tetapi secara umum, master kerajaan yang telah berkultivasi ke alam para dewa sejati, hampir tidak mungkin untuk mati secara tidak sengaja. Hanya ada satu kemungkinan untuk kejatuhan Tuhan yang sejati, yaitu menjadi Tuhan yang sejati menghukum dan membunuh. Ini. Landen Sen dan Ouyang Changfeng terkejut, dan mereka tidak berharap bahwa dewa besar Pangu dibunuh oleh dewa-dewa sejati lainnya.
Raksasa langit dan bumi melanjutkan, dari kematian penguasa kerajaan Pangu, dapat disimpulkan bahwa penguasa kerajaan Pangu memiliki kebencian yang mendalam dengan penguasa kerajaan lain di dunia lain sebelum kematiannya, jika tidak maka tidak akan jatuh dan mati. Setelah Pangu mati, alam abadi kita tidak memiliki diberkati oleh Tuan Dunia, ia sudah dalam bahaya. Setelah kehancuran astrolabe alam bergaya diri, alam abadi yang sesungguhnya telah terkena bahaya besar.